Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Suci Rahmadani Putri dengan NIM 214131/2012. Pada hari ini kita akan mengadakan peer learning mengenai kasus gangguan eliminasi fekal. Sebelumnya Uci izin share screen dulu untuk membacakan laporan kasus Uci ya teman-teman. Untuk kasusnya yaitu seorang mahasiswa perawat nars muda bertugas merawat pasien Tuan H laki-laki usia 60 tahun. Pasien dirujuk ke IGD Rumah Sakit X dengan keluhan penurunan kesadaran. Kemudian keluarga menyatakan ekstremitas sebelah kiri pasien lemah sejak 4 hari yang lalu. Kemudian keluarga juga menyatakan bicara klien pelo, pasien tampak lemah, anggota gerak sebelah kiri lemah, dan bicara pasien kurang jelas. Dari hasil pemeriksaan tingkat kesadaran didapatkan GCS dari pasien itu 11, E3, V5, dan M3. Kemudian pasien terpasang kateter dan keluarga menyatakan sudah 4 hari klien BAB, klien tidak BAB, kemudian klien terpasang nasal kanul 2 liter, kemudian pasien terpasang NGT, infus RL 8 jam per kolof, di tangan sebelah kanan, dan juga TTV-nya itu ada tekanan darah 118/75, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 64 kali per menit, respiration rate 23 kali per menit. Kemudian dari hasil laboratorium didapatkan HGB-nya 17,1 gram per dl, WBC-nya 14,29, dan hematokritnya 50,6%. Kemudian lengkapi data pengkajian pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk kasus yang didapat tersebut. Selanjutnya hasil dari pengkajian yaitu nama Tuan H dengan umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan ruang rawat neurologi, tanggal masuk 25 September 2021. Riwayat keperawatan. Yang pertama itu keluhan utama, di mana klien dirujuk tanggal 25 September 2021 ke IGD karena penurunan kesadaran. Kemudian riwayat kesehatan sekarang itu keluarga menyatakan ekstremitas sebelah kiri pasien lemah sejak 4 hari yang lalu, kemudian bicara klien pelo, klien tampak lemah dan bicara kurang jelas. Kemudian keluarga mengatakan sudah 4 hari klien tidak BAB, GCS klien 11, terpasang kateter dan NGT, kemudian nasal kanul 2 liter, dan infus RL 8 jam per kolof. Kemudian riwayat kesehatan dahulunya, keluarga menyatakan klien tidak pernah mengalami penyakit yang sama sebelumnya. Kemudian untuk riwayat kesehatan keluarganya, tidak ada riwayat penyakit kronis dan menular, dan juga tidak ada keluarga yang mengalami riwayat kesehatan seperti yang dialami klien. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum ekstremitas sebelah kiri lemah, kemudian kesadarannya delirium di mana ditandai dengan GCS 11, TTV-nya tadi TD 118/75 mmHg, kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius, penapasan 23 kali per menit, dan nadinya 64 kali per menit. Untuk mata itu konjungtiva anemis, hidung terpasang oksigen 2 liter, dan NGT pada lubang hidung sebelah kiri. Kemudian mukosa mulut kering dan mulut miring kiri. Kemudian pada leher tidak ada pembengkakan tiroid dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian pada pemeriksaan abdomen diinspeksi perut cembung dan juga simetris. Kemudian bising usus hipoaktif di mana ditandai dengan hanya 4 kali per menit. Kemudian pada saat perkusi ditemukan suara timpani, dan pada saat dipalpasi teraba massa pada bagian kolon sigmoid dan tidak ada nyeri tekan yang dikatakan oleh pasien. Kemudian ekstremitas atas
terpasang infus pada tangan kanan, kemudian pada pemeriksaan tonus otot didapatkan hasil seperti yang ada di layar. Kemudian pada pemeriksaan genitalia, klien terpasang kateter sejak masuk dan juga pemeriksaan kulit tidak ada lesi dan CRT normal. Pada pemeriksaan nervus cranialis ditemukan masalah pada nervus 3, nervus 5, nervus 7, dan juga nervus 11 dan 12. Kemudian hasil dari pemeriksaan eliminasi BAB itu karakteristik dari fesesnya ketika sakit, klien belum BAB sejak 4 hari yang lalu. Kemudian pada saat sehat, klien BAB sekali sehari dengan konsistensi padat, warna kuning kecoklatan, dan bau yang khas. Data penunjang seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian analisa datanya itu yang pertama, terdapat masalah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, di mana DS-nya yaitu keluarga mengatakan klien bicara pelo dan kurang jelas, keluarga mengatakan klien mengalami penurunan kesadaran, klien mengatakan sakit kepala dan pusing, kemudian DO-nya GCS 11, terdapat gangguan pada nervus 7, 11, 12, kemudian tiknya atau tekanan intrakranialnya 26 mmHg, di mana etiologinya terjadi infak jaringan otak, kemudian mengakibatkan gangguan sirkulasi ke jaringan otak dan terdapat akhirnya menyebabkan perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Kemudian masalah yang kedua yaitu konstipasi, di mana DS-nya keluarga mengatakan sudah 4 hari pasien tidak BAB. Kemudian feses keluarga juga mengatakan feses terakhir klien keras dan sulit keluar, dan keluarga mengatakan pada saat BAB klien mengejan. Kemudian DO-nya terlihat distensi abdomen, kemudian teraba massa pada rektal, klien terpasang NGT, dan juga bising usus 4 kali per menit. Di mana etiologinya itu penurunan kesadaran yang mengakibatkan lemah, kemudian pasien juga terpasang NGT sehingga asupan seratnya kurang, maka terjadi konstipasi. Untuk selanjutnya, Nanda Noknik dari masalah yang didapatkan, yang pertama itu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan infak jaringan cerebral ditandai dengan penurunan kesadaran, di mana noknya itu perfusi jaringan cerebral dengan skala dipertahankan pada 3 dan ditingkatkan ke 5. Dengan outcome itu tekanan intrakarnial, nilai rata-rata tekanan darah, kemudian sakit kepala, penurunan tingkat kesadaran, dan juga refleks saraf terganggu. Kemudian untuk intervensi dari masalah tersebut adalah monitor tekanan intrakranial, di mana aktivitasnya itu bantu menyisipkan perangkat pemantauan tik, kemudian berikan informasi kepada pasien dan keluarga, kemudian rekam pembacaan tekanan intrakranial, monitor kualitas dan karakteristik gelombang tekanan intrakranial, monitor status neurologis, monitor suhu dan jumlah white blood WBC, kemudian letakkan kepala dan leher pasien dalam posisi netral sehingga tidak terjadi fleksi pinggang yang berlebihan. Kemudian berikan agen farmakologis untuk mempertahankan tik dalam jangkauan tertentu. Kemudian yang kedua itu konstipasi berhubungan dengan asupan serat kurang ditandai dengan teraba massa pada rektal, di mana outcome-nya itu ada eliminasi usus dengan skala dipertahankan pada 3, ditingkatkan ke 5, di mana outcome-nya itu ada pola eliminasi, kemudahan BAB, otot
mudah otot untuk mengeluarkan feses, suara bising usus, dan juga konstipasi. Kemudian manajemen konstipasi, di mana aktivitasnya itu monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor hasil produksi pergerakan usus, meliputi frekuensi, konsistensi, bentuk, volume, dan warna dengan cara yang tepat. Kemudian monitor bising usus, dukung peningkatan asupan cairan, instruksikan pasien atau keluarga penggunaan laksatif yang tepat, dan instruksikan pada pasien keluarga diet tinggi serat dengan cara yang tepat. Kemudian hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan keterbatasan rentang gerak, di mana outcome-nya itu pergerakan dengan skala dipertahankan pada 3 ditingkatkan ke 5 dengan outcome keseimbangan gerakan otot, gerakan sendi, dan bergerak dengan mudah. Kemudian intervensinya yaitu terapi latihan mobilitas sendi dengan aktivitas, tentukan batasan pergerakan sendi dan efeknya terhadap fungsi sendi. Kemudian kolaborasi dengan ahli fisik dalam mengembangkan dan menerapkan sebuah program latihan. Kemudian jelaskan pada pasien dan keluarga tujuan dan manfaat latihan sendi. Lindungi klien dari trauma selama latihan. Dukung latihan ROM aktif dan pasif sesuai jadwal secara teratur. Kemudian bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang ritmis dan teratur. Dan dukung ambulansi. Kemudian dari hasil implementasi yang telah dilakukan tadi didapatkan evaluasi. Untuk diagnosa yang pertama, keluarga menyatakan klien membaik dan juga pusing kepala berkurang, GCS-nya naik menjadi 13 dan klien masih tampak lemah. Kemudian masalah teratasi sebagian. Kemudian untuk P-nya itu kaji status neurologis dan monitor tekanan intrakranial pasien. Kemudian untuk konstipasi itu evaluasinya klien mengatakan perut tidak terasa penuh lagi, kemudian tidak teraba massa pada rektal, kemudian masalah sudah teratasi dan untuk P-nya itu pertahankan kondisi klien dengan pantau diet dan monitor karakteristik BAB. Kemudian untuk diagnosa hambatan mobilitas fisik, didapatkan evaluasi, klien mengatakan masih lemah dan bergerak dan beraktivitas masih dibantu oleh keluarga dan gerakan terbatas. Kemudian klien tampak beraktivitas dibantu keluarga dan tampak telah mampu melakukan mobilisasi sederhana. Kemudian masalah teratasi sebagian dan untuk P-nya itu monitor latihan ROM aktif dan ROM pasif. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan peer learning-nya. Selanjutnya kita akan menonton video bersama tentang prosedur huknah tinggi dan huknah rendah. Izin share videonya ya teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita belajar tentang prosedur pemberian huknah ya. Prosedur huknah itu prosedur yang kita memasukkan air ya, masukkan air lewat sini melalui anus ya, melalui anus. Jadi ini diperlukan untuk pada pasien-pasien yang persiapan operasi ya, persiapan operasi yang reguler, artinya terjadwal ya. Jadi pasien supaya tidak BAB ya, operasinya mayor ya, operasi besar.
supaya tidak BAB ketika di tengah operasi gitu loh ya. Jadi dibersihkan dulu, beri air ini sampai di kolon transenden ya. Langkah ini, metode ini juga bisa mengeluarkan feses yang terkumpul ya, terretensi sampai di kolon transenden ya. Kalau tujuannya sampai di mengeluarkan retensi feses yang ada di kolon transenden, itu namanya hupna tinggi ya. Kalau hanya di kolon descenden saja itu namanya hupna rendah. Jadi nanti perbedaannya ada pada posisi pasien, pengaturan posisi pasien. Jadi pasien akan dimiringkan ke kanan supaya airnya bisa sampai menjangkau transenden ya. Banyaknya air untuk hupna tinggi itu juga beda. Hupna tinggi banyaknya air itu 1000 cc. Untuk yang hupna rendah cukup 500 cc. Air yang dimasukkan itu air steril bisa ya, air steril yang sudah dihangatkan, atau air infus EZ itu NaCl 0,9%, tapi dihangatkan dulu ya. Jadi kita taruh itu sekitar 45 sampai 50 cm dari lubang anus ya. Oke, jadi kemudian prinsipnya seperti itu ya. Kemudian kita ke pasien ya. Kita ke pasien, jelaskan prosedur ya. Kalau pasien tidak sadar ya, bisa ke keluarga ya. Kemudian tanda tangani persetujuan prosedur. Oke, terus kemudian setelah itu kita siapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan tidak hanya menyiapkan alat dan bahan untuk prosedur hupna saja, tapi juga ada prosedur langsung membantu BAB pasien. Manakala sudah dimasukkan cairannya, kemudian langsung BAB di tempat tidur ya. Jadi, kalau pasien bisa BAB di kamar mandi ya enak ya. Tapi kalau kiranya pasien wah ini bed rest, nggak bisa ke tempat mandi ya, kita siapkan ya. Antara lain ada spot ini ya. Jadi ada water steril atau NaCl 0,9% untuk airnya yang sudah dihangatkan suhunya 40-43 derajat Celcius. Kemudian ada gel ya, jadi pelumas dari selang ini nanti yang dimasukkan ke anus ya, hanya sekitar 7-10 cm. Untuk dewasa, anak-anak biasanya 5 cm aja ya. Oke, kemudian ini kemudian ada tisu kering ya, tisu kering, kemudian ada tisu basah, sarung tangan bersih, ini selimut ya, selimut, kemudian pengawasnya sudah terpasang tadi ya, sudah terpasang tadi pengawasnya berupa underpad ini ya. Kemudian ada kantong sampah plastik, sampah medis, terus kemudian ada kampas saklom untuk membersihkan waktu BAB ya. Kemudian ada dispot. Oke, langsung saja kita ke pasien ya. Kita sebelumnya sudah cuci tangan, kemudian ke pasien tutup tirainya, pasang stetsel ya. Terus kemudian kita masukkan ini, kita siapkan dulu cairannya. Kita pakai handscoon dulu, handscoon bersih. Oke, kita siapkan ini airnya, kita buka, kita masukkan ke dalam sini. Ini ya, masukkan sini.
Hukna rendah 500 cc, hukna tinggi 1000 cc ya. Ini sebesar ini 1 liter. Ini juga ada pengukurnya ya, tabung ukur. Ini kapasitas sampai 500 cc. Oke. Kemudian sudah siap. Setelah diisi air, kemudian kita siapkan mesin ya. Paskan dulu penggunaan pagar minumnya, kemudian kita atur posisi pasien ya, seperti tadi. Jadi pasien lain setengah setengah kelungkup ya. Dekatkan dulu pasiennya ya, agar tidak jauh-jauh bokongnya. Nah, kemudian kita arahkan miring di belakang ini dan setengah tidur seperti ini ya. Oke, ini kalau begini tujuannya berarti kalau miring kiri dia hukna rendah ya. Kalau miringnya ke kanan, seperti ini, maka dia hukna tinggi ya, hukna tinggi. Jadi ingat-ingat ya, miring ke kanan hukna tinggi. Kenapa? Karena pencapaian airnya nanti sampai ke transenden tinggi ya. Banyak yang dimasukkan 1000 cc 1 liter hingga bisa mencapai kawan transenden. Nah, kita praktekkan yang hukna rendah saja. Oke. Kita miringkan ke arah kiri. Jangan ya Mbak, sampai setengah tidur ya, setengah kelungkup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita pakai selimut tambahan supaya selimut utama tidak kotor. Ini kalau di ruangan jelas jangan seperti ini ya. Ini berhubung yang penting prosedurnya ya, saya tunjukkan ya. Nanti jangan dicontoh, ini kurang estetik. Mungkin karena cowok gitu ya. Kalau cowok bisa rapi, kayaknya saya jadi lambeng. Kita buka ya, kita tutup ya, seperti itu. Jadi perlu juga kita sampaikan ke pasien jika ingin BAB bisa ditahan dulu. Terus kemudian kita sementara airnya belum habis, maka kita bisa menghentikannya dulu atau memasukkannya pelan-pelan ya, memasukkannya pelan-pelan. Ya, kita harus yakin ini harus habis dulu lah, sehingga pasien benar-benar efektif nanti BAB-nya betul-betul BAB, betul-betul merasa BAB ya. Kalau BAB yang masih bisa ditahan aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita dekatkan sama medisnya. Oke, kemudian kita kasih gel. Sebelumnya ini dialiri dulu airnya sampai di selang ini. Klaimnya kalau bisa diturunkan sampai dekat ini ya. Terus kunci ya, jadi kemudian ini hukna rendah, ketinggian 20-an cm ya dari anus. Kemudian kita alirkan airnya ya sampai di ujung selang ini. Kita buka, setelah itu sudah selesai. Terus kemudian kita olesi dengan gel ini ujung permukaan ini sekitar 10 cm ya. Jadi gelnya taruh sini,
Terus kemudian kolesi ya sampai 7-10 cm. Nah, terus kemudian ambil tisu ini untuk jaga-jaga ya. Oke, terus kemudian kita masukkan ya. Seperti biasa pasien suruh nafas dalam ya. Nafas dalam lah, ketika nafas dalam kita masukkan ya. Terus dia mengeluarkan nafas kita ambilkan. Nafas dalam lagi ya, kita masukkan ya. Selesai masuk sekitar 10 cm dan yakin melewati sphincter angi, kita alirkan. Kecepatan alirannya hingga 100 cc per menit. Artinya kalau ada 500 cc dalam kantong Huknah ini, dalam botol Huknah ini, maka 5 menit harus sudah selesai ya. 100 cc per menit itu paling lama. Di tengah pemberian dia pengen BAB, maka suruh tahan dulu, suruh tahan, pelankan yang masuk ya, suruh tahan, terus kemudian alirannya dipelankan, main di klem ini ya, main di klem, kemudian dicepatkan lagi ya, seperti itu ya, terus kemudian sampai habis. Kalau habis kemudian ini dibersihkan ya, dibersihkan pakai tisu basah ini. Tisu basah ini, terus ini buang semuanya ya. Sudah selesai. Setelah itu motivasi pasiennya untuk menahan dulu ya sampai benar-benar berasa BAB ya, sampai benar-benar berasa BAB. Kalau sudah benar-benar BAB, kita kembalikan posisinya dulu. Sudah benar-benar BAB ya, pasien bisa ke toilet atau kita bantu di atas tempat tidur ya. Kalau di atas tempat tidur BAB-nya, maka biarkan alasnya di sini ya. Kita tunggu respon pasien ya, benar-benar BAB. Kita kembalikan posisinya, kemudian pasang penghalang, dan kita kembali ke station ya. Jadi itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi video cara atau prosedur dari Huknah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Uci akan menyimpulkan hasil per-learning kita kali ini ya teman-teman. Tadi pada video disebutkan bahwa prosedur Huknah ini terdiri dari dua, yaitu Huknah tinggi dan Huknah rendah, di mana Huknah rendah itu posisi pasien pada SIM kiri, kemudian Huknah tinggi posisi pasien yaitu SIM kanan. Pada Huknah tinggi biasanya cairannya itu 1000 cc, sedangkan pada Huknah rendah yaitu 500 cc. Kemudian kecepatan aliran dari Huknah sendiri itu adalah 100 cc per menit. Kemudian ketika pasien sudah selesai melakukan Huknah, kita akan mengatur posisi pasien kembali seperti semula. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Pada per-learning kali ini, Uci akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.